cerita tentang teman baikku yang ceweknya meninggal tabrakan di alun-alun kota Pontianak, meninggal di tempat. Dan kejadian supranaturalnya adalah seminggu sebelum lagu itu dirilis, aku didatengin sama yang orang ini. Kayaknya, tapi sekarang gue lagi gambar juga, mungkin gue akan bikin lagu tentang perceraian. Mungkin di sidang gitu. Iya, jadi kalau setiap orang mau cerai ke KUA, dengerin lagu gue nggak jadi cerai. Bisnis, KUA bayar gue ntar. Selamat datang di Office Hour. Siapa yang tidak mengenali musisi yang satu ini, Doa di Badai Holo. Seorang musisi ternama yang sangat mencintai musik. Saking cintanya, Bari sampai rela keluar dari perusahaan tempat ia bekerja loh untuk mengawali karirnya sebagai pencipta musik di tahun 1999. Karena rasa cintanya ini, Bari sukses menjadi produser, musisi, hingga pencipta lagu untuk para musisi Indonesia. Dan satu lagi, Bari juga sukses dengan lagunya berjudul Melamarmu yang sangat terkenal akan keromantisannya. So, langsung aja kita ngobrol bareng dengan Badai. Here we go! Nah itu dia Mas Badai, tepuk tangan semuanya di sini. Lebih keras lagi. Aku tuh kayak harus ada perasaan ada 2000 penonton gitu di sini ya, buat memberikan adrenalin rush buat kita. Setuju nggak Mas? Setuju. Kayak kita lagi manggung ya. Oke, nah Mas Badai gila ternyata, apa kabar? Baik. Sehat? Udah lama gak ketemu. Udah lama banget nggak ketemu. Terakhir tahun berapa kita ketemu? Ya ampun, tahun berapa ya? Kayaknya aku soalnya kan lahirnya tahun 2008. Oh, ya beda setahun doang. Iya beda dikit lah kita. 2005. Saya kalau kita kasih tahun ntar ketahuan, Oh iya, ya kan? benar, Ini benar. rahasia kita aja. Iya. Udah, ternyata udah 25 tahun. Iya. Nggak kerasa ya? Gimana rasanya 25 tahun berkarir di industri musik Indonesia? Ngerasanya banyak sih ya. Pertama, tidak pernah terfikir sampai ke angka 25 itu. Terus yang kedua, ya jenuhnya ada. Ya maksudnya kan kita manusia ya, mengerjakan setiap hari dengan pekerjaan yang sama, rutinitas yang sama, terbang, landing, tour kemana-mana. Ya kan? Jenuhnya ada, tapi di atas semua itu happy, bahagia, karena kita mengerjakan sesuatu yang kita cintai gitu kan. Jadi memang kalau kerja itu memang harus pakai hati, bukan urusan duit doang. Benar. Jadi kalau udah pakai hati itu ya duit bisa nomor 3, nomor 4 lah. Betul. Duit bonus ya? Duit bonus. Bonus. Duit bonus. Berarti 25 tahun itu pernah inget gak sih kayak awalnya bikin lagu gitu, lagu pertama yang dibikin tuh umur berapa, Lagu inget nggak? pertama SMP. SMP kelas 1. Berarti tuh instrumen pertama apa tuh? Pakai instrumen langsung atau lirik gimana dulu pertama? Pakai mulut kayaknya. Oh iya, Iya. langsung nyanyi. Berarti ya maksudnya dari ini dulu, dari Jadi aku melodinya kan dari suka nulis-nulis di buku tuh, buku-buku PR ya. ampun buku PR. Buku PR apa sih? Biar anak sekarang homework lah. Homework ya, Iya. homework. Itu cuma beda bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi suka nulis-nulis. Dulu kan suka nulis apa sih? Anak sekarang masih tahu puisi nggak sih? Tahu. Tahu ya. Kalau anak aku sih lagi belajar puisi di Oh, sekolah. belajar puisi. Jadi suka nulis-nulis puisi gitu. Terus tiba-tiba karena ada cewek yang kita incer di kelas itu dan dia suka musik. Dan kebetulan ada guru pelajaran musik waktu itu kan. Ini siapa nih yang bisa baca puisi gitu. Aku langsung angkat tangan, oh saya bukan baca puisi Bu, saya pengen nyanyi aja. Pengen nyanyi, pengen ini. Oh gitu? Nyanyi lagu apa? Lagu nasional apa lagu apa nih gitu kan. Oh enggak, lagu sendiri Bu, wah hebat kamu punya lagu sendiri gitu kan. Ya udah akhirnya aku nyanyiin dan ternyata
saat itulah aku yakin bahwa ternyata aku punya bakat nih bikin lagu. Oh, karena, itu langsung yakin tuh pas pertama? Iya, karena satu kelasku langsung excited gitu dengan lagu itu. Padahal lagu itu sebenarnya sederhana aja gitu kan. Judulnya aku masih ingat tapi nadanya lupa. Judulnya apa? Hanya Sebatas Mimpi. Itu SMP udah nulis lagu judulnya Hanya Sebatas Mimpi. Ya. Itu dari judulnya sudah terlihat ya kalau emang ternyata itu bakatnya. Tapi norak sih. banget sih judulnya ya. Iya, kalau dilihat zaman sekarang ya. Tapi kalau zaman itu kan itu lagu dengan judul seperti itu kan. Iya, kelas tinggi lah zaman itu. Iya, judul-judul oke itu. lah. Ya. Akhirnya udah sejak itulah mulai berkarya sedikit demi sedikit. Meskipun belum banyak bikin lagu, tapi udah pernah lah punya lagu di SMP. Berarti justru padahal kan instrumen pertamanya piano. Piano. Tapi pertama bikin lagu nggak lewat piano? Enggak, bergumam. Bergumam? Bernada aja. Kenapa nggak pilih dari awal lewat, kan biasanya kan orang dari instrumen pertama, terus mereka misalnya bikin notasi lewat piano, terus mereka nyanyi. Ini berarti kan kebalik kan? Kebalik. Emang setiap proses bikin lagunya Mas Badai kayak gitu atau emang jadi, di momen-momen tertentu beda-beda? Momen tertentu aja, karena kan aku kan klasik piano ya. Kalau pemain klasik piano itu kan tidak terbiasa bikin lagu pop yang semestinya orang pop bikin. Cuma ya aku akhirnya karena piano itu tidak bisa dibawa ke kamar, jadi adanya cuma gitar. Gitar pun belajar gitar tongkrongan aja sih. Jadi akhirnya bikin lagu kebanyakan dari gitar. Oh gitu? Iya. Malah bikin lagu dari gitar. Cuma setelah berkarir profesional benar-benar sebagai anak band, ya ada beberapa lagu yang bikin pakai piano. Gitu. Oh, berarti lagu dari awal menulis lagu selalu lagu cinta ya? Kayaknya, bagian besar kan lagu cinta kan? Kayaknya gitu. Mau bikin kritik sosial udah ada Iwan Fals. Ya kan? Mau bikin lingkungan udah ada Om Ebit. Ya bisa kan? bayangin nggak Mas Badai, tapi bikin lagu kritik sosial aku nggak bisa bayangin sih. Sumpah, nggak kebayang Nggak gitu. kebayang ya? Nggak kebayang dengan karakter lagunya Mas Iya, Badai. gitu. Nah, ini nih menarik sih menurut aku, kan awal kuliah jurusan teknik ya? Teknik mesin. Teknik mesin, Iya. terus gimana bisa tiba-tiba kayak oke, gue mau jadi musisi aja gitu. Sebenarnya masuk beda banget gitu. Masuk teknik mesin itu sebenarnya mencari jurusan yang pada saat itu peminatnya sedikit. Oh, oke. Iya. Biar masuk di kampus unggulan ya? Iya, biar dianggap pinter aja sih. Pokoknya, wah nih jurusan kayaknya aneh nih gitu kan. Terus pernah nonton ini nggak dulu, ada sinetron paling terkenal tuh tahun 94-95. Sekarang suka diputar juga di TikTok, di YouTube. Apa tuh? Sidul anak sekolah. Oh, Sidul anak sekolah. Iya kan? Itu tahu kan. Nggak kamu? Hah? Tahu kan? Tahu. Dia kan basicnya kan teknik mesin, Bro, ya kan? Gara-gara itu? Gara-gara itu Serius? gitu. Iya, wah, teknik mesin ini keren. Biar jadi ya. insinyur ya? Iya. Punya cewek 2 gitu kan. Ada Sarah sama Jenap ya kan. Cakep lagi ceweknya. Cakep lagi. Kali-kali gue bisa di teknik mesin kan. Gitu kan. Akhirnya setelah masuk selesai SMA ikut apa tuh dulu namanya? UMPTN? Bukan itu ya? zaman kamu. Oh iya, kalau belum zaman ya? aku Belum, beda lagi ya? SMPTN. Oh. Enggak UMPTN. Iya. Enggak. Perguruan tinggi negeri kan, nggak masuk. Mau daftar UI nggak masuk. Terus tapi swasta semua masuk. Random tapi kedokteran, teknik informatika, sipil sama mesin. Susah-susah semua ya jurusannya ya, nggak ada yang biasa-biasa aja gitu. Random aja, random. Akhirnya ngambil di mesin. Mesin Trisakti gitu. Oh, terus habis itu sampai selesai nggak tuh berarti? Selesai. Sampai selesai? Iya, selesai. Tapi along the way perjalanan sambil waktu kuliah berarti udah mulai main musik. Udah berkarir di musik atau belum. baru ini? Belum. Aku tuh tahun 99 masih tahap-tahap akhir kuliah. Itu pertama kali diminta bikin lagu untuk Lea Simanjuntak. Oh. Ya, Lea. sama Mas Pongki Jikustik waktu itu. Oh. Ya, ditelepon, Mas Badai bikin lagu buat ini Lea Simanjuntak gitu. Ya udah pertama kali bikin, nggak tahu dibayar berapa, kayaknya nggak dibayar deh waktu itu. Tapi seneng gitu kan, wah ini karya pertama gua nih gitu. Padahal waktu itu masih kuliah. Terus ya sama band-band kampus. Biasa. Lagunya apa, ingat nggak yang dibikin buat Lagunya kalian? judulnya Jangan Lupakan atau kalau nggak salah. Masih ada kasetnya kok di rumah. Oh iya? Masih ada kasetnya. Pertama kali, berarti kan itu pertama kali yang secara profesional ya? Ya, sama artis cilik dulu, Leoni. Leoni Trio Kwek Kwek. Trio Kwek Kwek. Iya. Ya, itu aku bikin 2 lagu itu. Moreoni tuh mereka tuh. Apa? Moreoni tuh Trio Kwek Kwek. Oh, Trio gitu. Iya. Ada sebuah festival. Leoni Akbar ya? Oh, bukan itu Leoni.
Bapak-bapak.id banget ini lawakan. Ya kayak gitu Tan. Jadi ya udah setelah itu aku mulai kerja kan. Setelah selesai kuliah kerja. Oh, ngantor? Ngantor. Oh iya? Iya. Berhubungan sama teknik juga Iya, Pak? berhubungan dengan teknik di perusahaan alat berat di dekat TB Simatupang itu. Oh gitu? Yang depannya T, belakangnya O, ya kan. Oh begitu, Iya. Berapa lama tuh? 1 tahun aja. 1 tahun aja. Karena nggak betah ditaruh di proyek terus kan tiap hari. Oh, tapi Iya. pada saat sambil kerja, sambil kuliah itu berarti pas kerja itu udah mulai agak selesai profesional kuliah? bermusik? Belum. Aku masih bingung mau ngapain nih, karena nyokap pengennya aku tidak bermain musik. Jadi sebenarnya aku tuh tidak mendapatkan support yang luar biasa lah dari orang tua untuk main musik ya. Orang tuaku cukup gila sekolah lah gitu. Jadi harus sekolah, harus kerja. Karena aku kerja di perusahaan itu 1 tahun, nggak betah, terus resign. Datang ke bos, saya mau resign bos gitu. Kenapa gajinya kecil ya? Bukan gajinya kecil, saya pengen main musik. Gimana tuh bosnya waktu Ya, itu? bos saya ketawa gitu. Kamu nih aneh, karyawan aneh kamu. Gitu. Masuk sini susah, tesnya susah. Kamu tunggu aja, sabar aja, setahun 2 tahun gaji kamu naik kok gitu. Kan Pak, saya mau bikin band gitu. Serius? Jawabnya bener-bener kayak gitu? Asli, saya mau bikin band. Bandnya udah ada, belum? Oh, waktu itu jadi bener-bener belum ada band? Belum ada. Jadi ada. baru cita-cita visi ya? aja. Baru visi? Iya. Terus aku bilang, nanti Pak, Bapak bisa lihat band saya di TV pasti Pak. Gitu. Beneran? Iya. Wah Gitu. gila, itu manifesting ya? Itu manifesting banget sih. Serius. Terus berapa lama setelah itu, setelah resign setelah resign dari kantor, berapa lama tuh berarti? Itu 2001 kan. Hah. 2001 ke 2002 nganggur. Sempat jadi sales asuransi. Serius? Ya, Seru sales juga nih. asuransi gitu kan. Terus nggak betah juga, akhirnya bilang sama nyokap, kalau disuruh kuliah lagi, saya nggak mau ngambil S2, maunya kuliah musik aja gitu. Oh, jadi itu gimana tuh Akhirnya akhirnya nyari meyakinkan tuh, ya. nyokap? Meyakinkan nyokap bilang, tapi kamu bener nggak nih kuliah musik jadi sesuatu nggak? Ya mudah-mudahan, karena ini mah dunia gua kan gitu kan. Ya udah kalau gitu cari di Jakarta, ketemu sebuah kampus namanya Indonesian Music Institute di Pulau Gadung, dekat kawasan industri. Aku aja baru tahu ada bener-bener Ada, institut itu musik. sekolah musik kontemporer pertama di Indonesia. Oh. Sekarang udah tutup sih kampusnya. Oh. Iya, udah tutup karena Mungkin karena itu juga. ya mungkin karena produksinya lebih gede daripada muridnya ya. Betul. Biaya bikin studio tidak murah ya? Betul. Itu 2002 aku masuk. Oh. 2002. Akhirnya di 2003 aku mendirikan sebuah band. 2005 keluarin album pertama. Kalau kan bikin lagu-lagu romantis. Ya. Referensinya emang dengerin lagu apa sih? Referensi hampir semua aku dengerin musik. Dari pop, rock, reggae, jazz, R&B aku dengerin semua. Dangdut pun aku dengerin. Cuma yang membuat aku, kalau di Indonesia, aku jatuh cinta dengan band itu pertama dengan Club Project. Oh Ya, iya. Club Project tuh kayak membuat trigger gua untuk ngeband gitu. Wah ini band keren banget nih. Terus liriknya juga mahal kan. Ya kan? Terus aku ngeliat juga waktu itu ada band yang namanya Krakatau. Oh, Krakatau. Ya, karena itu dia jazz pop kan. Lalu, ya kalau Dewa 19 semua orang terinspirasi lah ya. Cuma kalau Kla itu aku ini banget, admire banget sama mereka gitu. Kalau di bule, di barat, pertama kali suka musik dengerin David Foster. Oh. Ya, semua karya-karya Aku David. bisa melihat ini ya, korelasinya. Korelasinya ya. Iya. David Foster, kemudian aku suka Phil Collins, terus pernah denger band Chicago nggak? Tahu. Nah itu aku suka. Ayah aku dulu suka dengerin di mobil. Iya, gitu. Iya, benar. Terus yang lain-lain kayak alternatif musik juga aku dengerin. Alanis Morissette gitu, atau mungkin siapa namanya tuh Sheryl Crow, aku dengerin juga. Tapi kan berarti kan kalau ngelihat dari journey yang maksudnya kayak David Foster, Club Project, berarti emang background music production, produsernya iya, udah. Betul. Jadi produksi musik tuh udah jadi sesuatu yang kita nikmati sejak kecil gitu. Kalau misalnya sekarang kan bisa lihat YouTube ya, Google, tinggal di YouTube gitu. Kalau dulu maksudnya belajarnya dari sekolah atau gimana? Enggak, dulu itu ya waktu SMP SMA kan aku SMP. belum mempelajari secara langsung kan. Tahun 99 itu aku pernah jadi OB di studio rekaman.
Oh gitu. Iya, karena Sebuah fun fact, oke. iya, karena ini waktu itu kan kuliah kan bokap meninggal, nggak ada biaya, sementara ya Trisakti cukup mahal ya. Terus aku tidak punya pekerjaan lain selain musik, ya udah aku ngelamar di studio rekaman, berharap jadi operator. Nggak taunya nggak ada pekerjaan itu, semuanya udah keisi, yang ada apa Pak? Yang ada OB, ya udah. Akhirnya jadi OB lah itu selama 6 bulanan. Dan di situ aku mulai belajar rekaman analog. Gitu. Oh iya? Iya. Ih seru banget. Nah, di situ akhirnya. Keren. Keren Gitu. kalau sekarang kan bisa browsing, Iya. tinggal buka YouTube gitu. Kalau Iya. dulu tuh bener-bener harus Dulu tuh aku bener-bener kan aku masuknya jam 6 sore sampai jam 3 pagi. Pulang kuliah, shiftnya shift 2 ke 3 berarti. Ya udah setiap orang rekaman, ya namanya OB kan, kita kan standby. Kalau ada yang suruh beli nasi goreng, kopi, apa, ya kita standby. Tapi kita standby itu aku pelajari, oh rekaman pita tuh begini ya, gitu kan. Mixernya kan segede-gede gede gaban tuh kan. banget mixernya ya. Oh fader-fadernya ini. Terus aku nanya-nanya sama operator meskipun suka ditanya, udah jangan nanya-nanya bikin kopi aja gitu kan. Tapi kita penasaran gitu. Sampai satu ketika ada piano lupa dimatiin, aku main-mainin sampai akhirnya ada klien datang ngelihat, kamu main piano bagus, di sini kerja sebagai apa? Saya OB Pak gitu. Kenapa jadi OB? Ya saya butuh duit Pak buat kuliah kan. Dia tertarik dengan permainan saya, terus akhirnya dia bilang, udah kamu nggak usah jadi OB lah, saya punya project rekaman nih, album anak-anak, kamu bisa ngerjain nggak? Oh gitu. Iya, tahun 99 tuh. Oh, ingat nggak orangnya siapa? Ingat, dia seorang pendeta. Oh iya? Iya, seorang pendeta dia. Wow, dia seorang pendeta tapi juga produser. Album anak-anak pada saat itu. Oh. Terus dia bilang, Badai tapi bisa ngaransemen. Ya bisa Pak, mudah-mudahan. Tapi kalau saya lihat dari permainan piano kamu, kayaknya kamu bisa nih ngaransemen. Ya udah kamu coba aja. Aku dikasih 3 album, suruh produksi. Oh, jadi itu berarti bisa dibilang tolak titik karir pertama ya? Betul, dapat duit dari musik tahun 99. Oh gitu. Iya. Lagu berarti 3 album lagu anak. Lagu anak-anak. Penyanyinya siapa? Ingat nggak? Atau masih punya ininya? Ada, masih punya kasetnya masih kasetnya? ada. Namanya Yunilia apa kalau nggak salah. Oh. Tiga-tiganya album dia atau ada? Enggak, ada satu yang album biasa, album anak-anak tapi bukan. Oh, 3 album itu 2 album anak rohani, 1 yang sekuler. Gitu. Oh, berarti dulu kalau satu album berapa lagu dulu? Satu album 10 lagu, 1 lagu 120.000 bayarannya. Serius? Iya. Tapi dulu 120.000 mungkin berapa kali nilainya Ya, sama mungkin sekarang? 1.200.000 1.200.000 ya buat sekarang mungkin ya. sejutaan. Ya, Oh. lumayan lah 120.000 dikali 10 lagu kan 1,2 waktu itu. Aku bisa beli Walkman. Oh, iya Walkman. Walkman sambil nambahin Nambah-nambahin. duit kuliah buat apa semester pendek kalau ada yang nggak lulus gitu kan. Gitu. Oh gitu. Ya gitulah pokoknya. Seru banget perjalanannya. Berarti kan berhasil bikin Badai Romantic Project Ya, ya, 2016. Ya. Gimana kepikiran untuk bikin project tersebut? Awalnya gimana? Awalnya gabut aja sih. Ya, karena baru keluar dari band kan. Gue ngapain? Keluar ya? dari band lu tahun berapa tuh? 2016. Oh jadi nggak lama dong Nggak jaraknya? lama, karena kan pada dasarnya kita orangnya nggak bisa diem ya Wak, gitu kan. Gatel ya? Gatel ya Wak, gitu. Masa aku diemin aja nih piano gitu? Ini gue ngapain ya kan sales asuransi udah ketuaan. Ya. Tapi Gimana katanya ya? sales asuransi bisa semua umur. Oh iya bisa juga ya. Tapi kalau ketemu sama Gen Z, Nah, bener-bener. siap Om, kan malu. Ya udahlah, gue bilang ya udahlah bikin band aja kali ya. Bikin band tapi lagunya gimana ya? Ya udah akhirnya aku terpikir kalau orang mau nikah, kan pikirannya nikahnya doang, kawinnya doang. Kawinnya doang lagi. Prosesnya sebelum itu kan, sebelum kawin sama nikah ngapain? Kan melamar. Gak ada yang mengcapture momen itu. Akhirnya aku iseng bikin lagu judulnya Melamarmu. Gitu. Oh. Jadi ya mungkin kalau Yofi Nuno Janji Suci, kalau BRP Melamarmu lah. Jadi kalau weddingnya pakai jobnya Yofi Nuno, lamaran jobnya wedding. Oh iya, bisa. Udah ada ininya ya. Udah ada lapak-lapaknya Udah lapak-lapaknya nih. Sorry Bos, masing-masing. sorry. Udah ada lapak-lapak ya. Udah ada pemetaan Iya, udah ini, pemetaan. pemetaannya Kita udah jelas. mapping dulu. Udah mapping dulu. Kita udah gambar dulu nih. Kayaknya, tapi sekarang gue lagi gambar juga, mungkin gue akan bikin lagu tentang perceraian. Mungkin di sidang gitu. Iya, jadi kalau setiap orang mau cerai ke KUA, dengerin lagu gue nggak jadi cerai.
bisnis, KUA bayar gua ntar. bener. Gitu. Atau mungkin ininya pengacaranya Pengacaranya ya. pengacaranya Mas Badai, saya bisa. bikin lagunya nih. Makasih nggak jadi cerai gitu. Nah itu kan dari tadi kan kepikiran aja ya orang bikin lagu buat ngelamar Iya, gitu. iya. Emang kalau bikin lagu berdasarkan pengalaman pribadi Pengalaman pribadi atau ya. pengalaman orang lain lebih banyak gimana? Kalau prosentase banyak kan pengalaman orang lain. Pengalaman pribadi ada juga. Cuma mungkin gini, muka gue tuh kayaknya muka curhatan gitu. Karena ada beberapa orang yang ketika ngobrol dia keceplosan sendiri. Obrolan-obrolan yang akhirnya men-trigger gue untuk bikin lagu. Kayak dulu aku bikin lagu Bila Rasaku Ini Rasamu ya. Dulu tahun 2008. Itu pulang jam 3 pagi dari studio. Mau pulang nih, tiba-tiba ada cewek gitu turun dari mobil. Mas Badai gitu. Siapa nih? Jam 3 pagi, napak nggak nih ya? Gitu. Serem juga sih. Iya kan? Ntar tiba-tiba belakangnya bolong kan? Mas saya mau curhat dong jam 3 pagi. Bro. Ada apa mbak? Kenal apa nggak nih? Akhirnya kenal. Dan akhirnya Random kenal, banget. ternyata dia penyanyi juga. Oh. Dia penyanyi. Berarti dia. dibikinin lagu tuh maksudnya? Nah dia bilang, saya mau curhat mas katanya. Curhat apa nih? Saya pokoknya mau balas dendam sama pasangan saya gitu kan. Oh gitu, kenapa? Ya mas, pasangan saya melihara cewek lain gitu. Oh gitu. Jadi gimana? Tolong mas bikinin lagu perasaannya dia, perasaan saya harus, wah bersihin studio. Perasaannya dia, perasaan saya harus jadi perasaan dia gitu. Ya udah akhirnya aku bikin Bila Rasaku Ini Rasamu. Oh, itu triggernya. Trigger. Aku Harus Jujur juga begitu. Tertatih begitu juga. Lekang Oleh Waktu juga begitu. Berarti kalau misalnya nulis lagu buat penyanyi lain gitu, kebanyakan buat dari curhatan mereka. Iya. Mereka rata-rata main ke studio nih. Kita random dulu ngobrol. Lama-lama faktor kenyamanan mungkin. Asik. Terus dia cerita. Ternyender lagi. Iya, ternyender lagi di tembok. Akhirnya mereka cerita. Nah akhirnya dari situ aku bisa mengambil, oh intisarinya kayak gini. Akhirnya bikin lagu gitu. Mostly gitu. Karena menurutku gini Tan, lagu yang berangkat dari kisah nyata itu kayak punya nyawa aja. Iya benar sih. Sama lagu-lagu yang kita ciptakan gitu. Dibanding lagu-lagu yang cuma dibayangkan aja. Dan penyanyi, kalau nyanyi buat penyanyi lain mungkin dia udah bisa ngerasain lagunya ya langsung ya. Iya betul, jadi ya aku sih berprinsip gitu ya. Aku nggak tahu pencipta lagu lain. Karena aku bikin lagu itu pada dasarnya bukan dari notasi, tapi dari lirik dulu. Oh dari lirik dulu. Yes. Jadi liriknya ada di kepala baru jadi melodi? Iya betul. Oh iya? Iya, jadi lirik Wah, tuh nulis menarik. dulu, nulis di mana aja, di buku, di handphone. Kalau gue udah ngerasa, aduh nih lirik kok segini deepnya ya. Nah itu biasanya notasinya spontan langsung keluar. Yang bagus. Ya. Oh gitu. Biasanya kayak, oh jadi verse dulu atau langsung jadi gitu satu. Nah setelah semua jadi, lirik jadi, notasinya tuh kayaknya bertahap. Kayak aku bikin lagu buat Mita Lestari ya, Aku Cuma Punya Hati, ya kan? Itu liriknya dapat di toko handphone. Hah? Gimana ceritanya? Iya. Random banget toko handphone. Handphone kok, lagi. Kok beli handphone nih beli pulsa gitu ya? Tiba-tiba jadi lirik gitu. Jadi handphone lagi di servis, tiba-tiba di otak aku tuh terbersit cewek yang udah diselingkuhin 20 kali gitu ya. Nggak bisa mutusin pacarnya gitu, nggak bisa. Padahal toxic relationship ya. Toxic padahal. Kenapa? Ya nggak bisa aja, kayaknya gue terlalu bucin banget gitu ya. Akhirnya nulis lu lirik, ya kan. Kamu berbohong, aku pun percaya gitu kan. Kayak sesuatu yang bertolak belakang gitu kan. Hanya lirik aja. 2-3 hari kemudian aku pulang ke rumah. Nah di rumah itu kan aku punya hewan berbulu, ya kan? Anabul kan. Biasanya tugasku tuh di rumah adalah bersihin kotorannya di garasi. Bersihin kotoran lagi nyerok gitu, tiba-tiba notasi itu lewat. Oh iya. Cakup kamu berbohong, aku pun percaya gitu. Udah segala, jadi lagunya. Serandom itu. Pada saat momen itu tuh kayak lewat begitu aja atau sambil kayak lagi kepikiran nih lagu yang kemarin gue bikin? Iya lagu kepikiran lirik, tapi notasinya tiba-tiba lewat. Nah akhirnya itu tidak boleh kehilangan momen. Langsung ngambil handphone. Itu kalau lagi nyerok kan, lagi nyerok kotoran anabul. Iya. Terus ya kepikiran, tuh gimana? Dibuang dulu.
Dibuang dulu itu kotoran atau gimana? Dia ya tetap dilakukan. Pertanyaan gue random banget. Tapi gue tetap bergumam aja supaya nggak hilang nih Iya, bener, lokasinya nih gitu. Oh. Kayak gitu. Lagu Rindu juga aku bikinnya gitu. Bintang malam katakan padanya itu kan. Lagu kan seelegan itulah ya, bintang-bintang angkasa, liriknya seindah itu. Seindah itu Iya kayaknya. kan? Prosesnya itu panggilan alam di pagi hari. Oh gitu. Iya. Itu Panggilan alam. di sebuah tempat sakral Iyo, setiap pagi itu ya. Itu Tahu nggak sakralnya tempat pencipta sakral lagu tuh di toilet. Betul itu. Begitu betul. jatuhan pertama langsung dapet nada. Kayak aku penasaran seperti ini sih. Kalau misalnya nulis lagu buat penyanyi lain, Ya. terus mereka pernah nggak ada momen penyanyi itu menyanyikan lagu yang Mas Badai terus sampai nangis kayak orang yang keluar gitu perasaannya? Pernah nggak kejadian seperti itu? Waktu aku bikin lagu buat Agnes. Oh ya? Iya. Judulnya Rapuh. Rapuh. Iya. Itu lagu bagus banget Mas. Sebab Aduh, ku itu- sayangnya, ya kan? Hah. Itu sebenarnya awal-awalnya ketemu Agnes di studio, lalu dia suka banget sama lagu itu. Oh jadi lagu itu udah ada ya Lagu sebelumnya? itu aku udah siap, ketika diminta sama manajernya, aku bikin, dia suka banget. Dan akhirnya pada saat take, itu dia benar-benar one take ya, dia one take done tuh langsung selesai. Jadi dia kesalahannya hampir nggak ada pada saat bikin lagu itu ya. Kalau itu- Take lagu itu, perfect lah. Dan pada saat itu semua orang di studio disuruh keluar, cuma aku, operator sama dia aja. Kebetulan vokal directornya aku berdua kan. Oh, berarti Mas Badai kalau gitu involve ngedirect vokal sendiri? Involve, ya. Wow, Gitu. oke. Terus dia benar-benar ngerasain itu sampai ya dia bilang lagu ini punya nyawa yang luar biasa buat dia gitu. Itu tidak dijadikan hits pada albumnya Agnes saat itu. Tapi di fansnya Agnes itu lagu yang cukup sakral lah, lagu itu. Padahal itu bukan lagu cinta loh ceritanya. Sebenarnya lagu apa itu ceritanya? Itu lagu tentang kakakku yang mau operasi Oh iya? di tahun 2009. Oh iya? Aku tidak bisa menemani karena aku harus tur. Aku sama kakakku bondingnya kuat. 2018 sudah meninggal karena penyakit tersebut, dan itu aku susah melepaskan. Aduh, gua harus nemenin kakak gua nih, tapi gua harus tur. Nah, pada saat itu kalau Tuhan saat itu mengambil dia, gua belum siap. Makanya gua bilang, gua rapuh nih kalau kehilangan dia saat itu juga. Gitu. Itulah ceritanya. Gitu. Ya gue yang mau nangis jadinya kan. Kalau misalnya kayak gitu, berarti pada saat itu Mas Badai menjelaskan nggak sih ke Agnes misalnya latar belakangnya lagunya, atau akhirnya dia menginterpretasikan itu sendiri? Enggak, aku Kalau nggak penyanyi. menjelaskan. Dia menginterpretasi sendiri sebagai lagu cinta. Jadi mungkin Agnes baru tahu kalau itu lagu bukan cinta. Jadi sampai saat ini Cowok. pun nggak pernah dijelasin ke Nggak pernah penyanyi? dijelasin. Nggak pernah dijelasin. Ah. Lagu itu terkadang kita dapatkan dari peristiwa yang tragis, kayak Mengenangmu itu, biarlah ku simpan, ya kan? Itu cerita tentang teman baikku yang ceweknya meninggal, tabrakan di alun-alun kota Pontianak, meninggal di tempat. Dan kejadian supranaturalnya adalah seminggu sebelum lagu itu dirilis, aku didatengin sama yang Serius? orang ini gitu. Dan Oh, itu iya? kenapa? Karena aku konfirmasi, aku mimpi jarak 100 meter, 200 meter gitulah. Ada ya begitulah ya, terus dia ngeliatin aku, dia sih nggak ganggu, tapi dia seperti komunikasi itu minta terima kasih lah. Gitu kan. Terus aku kaget, 3 hari kemudian aku ketemu temanku, aku bilang, "Bro, sorry nih, gue ceritain lah ya gini. Terus dia bilang, orangnya kayak gimana gitu kan. Orangnya kayak gini, rambutnya panjang, agak oriental gitu kan. Tapi dia nggak gangguin gue sih. Terus akhirnya dia ambil dompet gitu, dikasih lihat fotonya. Benar? Itu persis orangnya yang menjumpai aku tuh. Gitu, Mengenangmu. Jadi setelah itu, Setelah itu albumnya keluar, album kedua. Keluar. gimana sih cara nge-twist dari berbagai kisah-kisah yang out of the box itu sampai akhirnya kan kalau kita kan nangkepnya sesuatu yang romantis gitu, Iya, jadi iya. lagu romantis, lagu yang indah, padahal kan Iya. background story-nya kan kayak nggak ada itu romantisnya iya. kadang-kadang gitu ya. Betul. Ya terkadang Gimana sih cara nge-twistnya? caranya adalah ketika ada inspirasi seperti itu, tugasku adalah gimana caranya mengkonversi itu ke dalam sebuah karya kan. Ya,
ya kan. Jadi pada saat bikin lagu, meskipun ceritanya tadi dari Gak Ada Kesalahan Sama kan ceritanya kacau banget tuh, Iya. ya kan. Terus aku coba membuat itu, menerjemahkan itu kepada orang yang selalu tidak menghargai sebuah kesalahan. Akhirnya karena tidak menghargai sebuah kesalahan, dia cenderung mengulangi hal yang itu-itu aja. Tidak membuat kesalahan yang baru, tapi kesalahan yang sama terus yang diulang. Jadi akhirnya tidak menjumpai kebenaran-kebenaran yang baru. Kebenarannya ya kebenaran-kebenaran yang udah lewat aja gitu. Itu akhirnya, itulah tugas dari songwriter setiap kali ya. bertapa di studio gitu. Menarik banget sih Dan Slaber. Ini kalau misalnya sebenarnya banyak banget karena setiap kalimat yang aku tanyakan selalu ada fun fact baru yang pengen aku gali lagi. So Dan Slaber jangan kemana-mana karena abis ini aku juga bakal nyanyiin lagu Bila Rasaku Ini Rasamu. Aku agak deg-degan nyanyinya ya Tuhan. Mantep nih. Depan tulis lagunya tolong. Top sih. So don't go anywhere Dan Slaber karena kita bakal ngobrol dan nyanyi-nyanyi bareng lagi. Keyboardis tuh termasuk apa ya, termasuk player yang kaku di belakang gitu. Kan posisinya sebelah drummer tuh. Iya kan? Ya kalau 10 tahun lagi gua tetap ngeband jadi keyboardis mungkin gua akan budek kali ya. Karena simbolnya das dia kan di samping kuping gua nih ya kan.